Pemirsa, masih di acara Entrepreneur Courage bersama Bapak Hairul Salim. Nah, menindaklanjuti segmen sebelumnya Pak, mengenai bahasan kita kali ini, kita akan banyak mengulas mengenai problem SDM di UKM kecil dan menengah. Ya. Bisa disampaikan Pak, seperti apa? Jadi problem utama di bidang sumber daya manusia sebetulnya satu, ada problem pendidikan. Kedua, ada problem secara sosial kultural. Dari sisi pendidikan, misalnya saya kupas bahwa UKM kita secara pendidikan itu rendah. Bahkan data yang masuk ke kita itu 83,1% sarjana itu adalah karyawan. Kemana orang pinternya? Hanya 0,53% sarjana kita yang jadi pengusaha. Siapa para pekerja, anak-anak SMK ini kemana? Ya kan? Anak-anak SMK itu 78% itu jadi pegawai buruh di pabrik-pabrik. Itu kurang lebih 16% anak-anak SMK, anak SMA itu yang jadi pengusaha. Ya. Dan yang terbanyak yang menjadi pengusaha itu adalah anak tamat SD dan SMP. 22%. Angka yang mencengangkan Pak. Luar biasa. Jadi angka kita yang namanya profile entrepreneurship kita yang berbasiskan pendidikan rendah itu lebih banyak dibanding profil para pengusaha kita yang berbasiskan pendidikan tinggi. Karena yang pendidikan tinggi hanya 0,53%. Sementara yang jadi pengusaha dengan basically adalah sekolah SMA, sekolah SMP, sekolah SD itu lebih banyak. Bahkan yang saya bilang tadi untuk sekolah SD aja 22%. Artinya dari sisi ini kita bisa melihat bahwa satu, sekolahan kita itu hanya mencetak pekerja, bukan mencetak pengusaha. Dari pendidikan taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, pendidikan kita hanya mencetak calon employee, para pekerja pegawai buruh. Itu dari sisi ini kita kembalikan karena sumber daya manusia itu basically adalah ada di pendidikan, ya kan? Sekolahan kita itu hanya mencetak orang yang siap kerja. Bahkan lulus perguruan tinggi itu bukan siap menciptakan lapangan pekerjaan, tapi siap untuk menjadi pekerja. Bahkan lebih ekstrim lagi, siap jadi PNS. Nah, itu loh. Jadi anak-anak mahasiswa kita tuh siap jadi PNS. Tapi ketika siap nggak mandiri, siap nggak menjadi pengusaha, nanti dulu. Karena memang pendidikan kita itu tidak mendidik kita jadi pengusaha. Contoh misalnya, sekarang kurikulum di SMK. Ada yang namanya prakarya dan kewirausahaan. Prakarya itu kan pendidikan membuat produksi. Kegagalan yang namanya Departemen Tenaga Kerja dengan BLK-BLK-nya di seluruh kabupaten, karena di BLK-BLK itu adalah hanya mencetak calon pekerja. Anda datang ke BLK, diajari jahit, diajari bikin roti, diajari bikin baut, diajari jadi montir, selesai lulus dapatnya sertifikat. Yang terjadi apa? Anda ngelamar ke perusahaan. Pinter ngelas Pak saya, jadilah pegawai las. Itu. Pinter produksi roti, Anda membuat jadi karyawan roti. Anda pinter jahit, jadi tukang jahit. Bukan konveksinya gitu loh. Itu kan hanya soal mindset yang harus dirubah sebetulnya di sini. Jadi kenapa tidak diajarkan bagaimana menjadi pemilik konveksi? Kenapa hanya sekedar menjadi tukang produksi, tukang jahit? Itu SMK kita, itu seperti itu dari sisi pendidikan. Kegagalan SMK, kegagalan perguruan tinggi, kegagalan di LPK yang ada di BLK yang ada di semua departemen tenaga kerja, khususnya di semua tingkatan kabupaten, itu karena dia mengajari produksi, bukan mengajari entrepreneurship-nya. Ya, Anda bisa masak setiap hari, tapi apakah Anda menjadi pengusaha catering? Belum tentu, Pak. Belum tentu. Apakah Anda menjadi seorang pengusaha warung makan? Belum tentu. Karena apa? Anda hanya bisa produksi makanan.
Itu problem kita, Pak, dari sisi UKM, karena SDM kita hanya begitu. Ya. Kalau makin tinggi pendidikannya, kenapa menjadi karyawan yang lebih banyak? Ya kan? Karena gengsi. Status sosial lagi gitu kan. Masuk sarjana sekolah tinggi-tinggi, cuma jadi tukang beras, jadi tukang bumbu, cuma jadi tukang lapak sepatu. Kalau cuma kayak gitu ngapain sekolah tinggi-tinggi, Mas? Orang tidak sadar bahwa dengan pendidikan tinggi, walaupun produknya tadi misalnya sama-sama sepatu, di tangan pendidikan tinggi dia bisa kemana-mana. Tapi di tangan pendidikan rendah hanya lapak yang begitu-begitu aja. Itu akhirnya apa yang terjadi? Para pengusaha kita ya begitu-begitu aja. Sudah 10 tahun tetap aja begitu. Sudah 5 tahun tetap aja begitu. Lapaknya tetap satu, di pasar itu juga. Kagak berubah. Kenapa? Karena pendidikan kita hanya mengajari kita jadi pekerja, mindsetnya nggak dirubah, yang ada menjalankan bisnis itu secara tradisi. Jadi sekali lagi bahwa profil usaha kecil menengah Indonesia itu didominasi oleh orang-orang yang secara pendidikan itu rendah. Ketika hari ini kita dihadapkan oleh masyarakat ekonomi ASEAN, AFTA, dan lain sebagainya, yang ada kita cuma bingung. Secara SDM loh ya. Kalau ngomongin sumber daya alam kita berlimpah. Tapi ngomongin sumber daya manusia, kita sangat amat sedikit yang berani bertarung di kancah seperti itu. Yang ada, kita hanya menjadi pasar yang baik, kita menjadi penonton di rumah sendiri, bahkan saudara-saudara kita ikut mengangkut kekayaan kita ke luar negeri. Karena kita bangga menjadi karyawan dari perusahaan asing. Nah, padahal sesungguhnya ini manusia kita sangat potensial, Mas. Sumber daya kita di mahasiswa, juara olimpiade matematika, juara olimpiade. Wah, ini orang pintar semua ini. Gitu loh. Tapi kenapa begitu pulang di negeri ini tidak ada kemampuan untuk bisa mengekspresikan? Regulasinya tidak mendukung, misalnya lingkungannya tidak mensupport. Walaupun banyak orang pengen jadi pengusaha, tapi bapaknya tidak support dan sebagainya, lingkungannya tidak mensupport. Akhirnya dia menjadi kerdil, menjadi begitu-begitu aja. Ya, sekarang secara misalnya regulasi tadi SDM kita secara regulasi misalnya outsourcing, lagi-lagi outsourcing 2 tahun kontrak, 2 tahun kontrak, nggak terasa sudah kontrak 6 kali, 12 tahun loh. 35 tahun kita sudah kontrak. Siapa mau ngangkat Anda jadi pegawai tetap kalau sudah hanya isinya cuma muter-muter begitu? Berat. Jadi dari sisi sumber daya manusia kita punya problem. Dari sisi pendidikan, lebih khusus lagi bahasan kita kali ini, yakni kita punya problem bahwa UKM kita itu basically pendidikannya adalah rendah. Sehingga mengedukasi mereka itu butuh tenaga ekstra. Banyak orang yang sudah ikut pelatihan, sudah 16 kali ikut pelatihan, tetap aja begitu. Karena apa? Metodologi pelatihannya begitu-begitu terus. Apalagi maaf, karena saya banyak mengikuti APBN dan APBD. 8 tahun saya mengikuti program-program kayak gitu. Bahkan di banyak departemen, di banyak instansi, pelatihan pagunya 3 hari dilaksanakan 3 jam. Itu terjadi, Mas. Pertanyaannya sekarang, masyarakat dapat apa? Itu fakta. Nah, ini yang harus kita revisi dari sisi regulasi. Ini problem UKM lah, nanti next kita akan bicara lebih detail. Tapi bahasan kali ini kita dari aspek pendidikan. Bahwa dari aspek pendidikan kita sangat rendah UKM kita. UKM kita yang sarjana sedikit sekali jumlahnya. Maka untuk menghadapi tantangan AFTA, menghadapi tantangan masyarakat ekonomi ASEAN, kita punya PR besar di bidang sumber daya manusia. Nah, berbicara tugas edukasi, Pak, mengenai siapa yang harus mengambil peran sebagai edukasi masyarakat dalam rangka mengubah mindset mereka. Tentunya kalau dari pihak swasta, tentunya pasti, Pak, ya, melalui mereka pelatihan-pelatihan segala macam. Tapi Bapak, bagaimana Bapak melihat dari sisi peran pemerintah? Soalnya dalam hal mereka memiliki BLK yang tersebar di seluruh Indonesia. Tapi ya itu tadi, mereka hanya mencetak buruh. Nah, apakah cukup dengan mereka menambahkan, misalnya pemerintah, oke, saya tambahkan kurikulum mengenai kewirausahaan. Apakah sampai seperti itu saja, Pak? Enggak cukup. Belum cukup, Pak? Belum cukup. Karena apa? Karena di level government seperti itu, ya, bahwa UKM kita sampai hari ini masih menjadi lip service, hanya sebagai kamuflase politik, belum betul-betul dibina. Oke, sekarang kalau bicara siapa yang bertanggung jawab di sini, sebetulnya seluruh komponen bangsa ini, ya, swasta berperan, negara juga harus berperan. Dari aspek negara,
Oke, sudah memberikan anggaran. Tapi apakah anggaran saja cukup? Belum tentu. Pemerintah jujur menganggarkan cukup besar untuk membangun UKM, untuk menstimulan UKM. Bank misalnya swasta memberikan pembiayaan dari sisi kayak KUR dan sebagainya, ini semua untuk UKM, ya kan? Tapi apa cukup hanya dikasih uang? Uang itu perlu, tapi uang bukan segalanya. Uang bukan yang utama, Pak. Ya? Kan gitu loh. Artinya di sini apa yang harus kita lihat di sini, ya? Yang harus kita lihat di sini adalah metodologi pendidikannya kayak apa, ya? Kurikulum pendidikan kayak apa? Yang ada hari ini di banyak departemen, di banyak dinas, pelatihan-pelatihan seperti itu banyak, tapi mereka mindsetnya proyek. Bagaimana stakeholder itu mengelola sebuah program proyek pelatihan yang penting terlaksana, SPJ-nya 3 hari atau 5 hari sesuai dengan pagunya, walaupun dilaksanakan cuma setengah hari atau 2 hari. Dan itu fakta. Dan itu yang harus kita bongkar, harus kita rubah. Maka cara ya yang merubahnya apa? Cara merubahnya ya harus ada sebuah kepedulian bersama, ada leadership bersama, ada visi bersama bahwa UKM kita butuh berubah, tidak cukup hanya sebagai lip service politik. Nah, sehingga dengan cara seperti itu UKM kita betul-betul kita memang mau didik gitu loh. Maka kenapa kita mendesain kurikulum 6 bulan yang nggak ada kalau ngomongin APBN, nggak ada APBN didik 6 bulan tuh nggak ada. Ya harus kita sendiri gitu loh. Makanya di Entrepreneur College pelatihan kewirausahaan di kita pendampingannya total menjadi 6 bulan. Karena kita ingin outputnya betul-betul jadi, bukan 3 hari, bukan 5 hari. Apalagi beberapa model di sana itu pelatihan 5 hari, 2 hari pelatihan di kelas, 3 hari kunjungan, muter-muter ke Jogja, ke Bali dan sebagainya. Pulang dapat apa? Piknik, Mas. Ya, bukannya dapat secara laporan sih SPJ-nya kunjungan, studi banding gitu ya. Tapi faktanya di lapangan orang itu hanya studi banding model nggak ngerti saya, wong nyatanya itu cuma jalan-jalan kok, gitu loh. Artinya betul-betul rubah UKM itu bukan begitu caranya, gitu loh. Itu yang harus kita rubah. Metodologi kurikulum. Jadi saya kritik kepada banyak instansi seperti itu adalah metodologinya, kurikulumnya, dan pembicaranya. Bukan asal-asalan sekedar memenuhi jam tayang, enggak. Tapi betul-betul punya visi besar, kita ingin besarkan UKM. Baik. Jangan lupa, 92 atau 95% PDB nasional kita itu disumbang oleh UKM. Wabil khusus tenaga kerjanya. Baik. Itu luar biasa ya. Kita lanjutkan bahasan, Pak. Oke, ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kita kembali setelah iklan yang satu ini.